Syekh Yusuf Al-Makassari, pejuang yang berdakwah tanpa henti. Muhammad Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 1627. Ayahnya bernama Abdullah, sementara ibunya adalah seorang wanita keluarga kerajaan Goa Sultan Alauddin yang bernama Aminah. Nama Muhammad Yusuf diberikan oleh Sultan Alauddin sendiri. Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan Islam yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Kerajaan ini terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Goa dan beberapa kabupaten sekitarnya termasuk Kota Madia, Makassar. Muhammad Yusuf dididik menurut tradisi Islam, diajari bahasa Arab, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya sejak dini. Sebagai seorang putra keluarga bangsawan, Muhammad Yusuf berkesempatan mengenyam pendidikan yang sangat bagus dengan belajar kepada ulama-ulama ternama pada zamannya, termasuk berkesempatan menimba ilmu di pusat-pusat pendidikan ternama pada zamannya. Karena salah satu pendidikan keagamaan yang bagus berada di Cikowang sebagai seorang putra keluarga bangsawan, maka Muhammad Yusuf pun berkesempatan belajar ke Cikowang pada saat itu merupakan perkampungan para guru-guru agama. Mereka adalah keluarga-keluarga Syahid Arab yang diyakini sebagai keturunan zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Pada usia 15 tahun, Muhammad Yusuf belajar di Cikowang pada seorang sufi, ahli tasawuf, mistik, guru agama, dan dai yang berkelana. Beberapa di antara para guru Muhammad Yusuf yang terkenal adalah Syekh Jalaluddin Al-Aidid, Sayyid Ba'lawi At-Tahir, dan Daing Ri Tasamang. Secara geografis, Cikowang saat ini berada termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Mangarabumbang, Kabupaten Talakar, yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 60 km dari kota metropolitan Makassar. Hingga saat ini, di Cikowang terkenal dengan ritual Maulid Akbar Cikowang atau biasa disebut Maudu Lompoa Cikowang dalam bahasa Makassar, yang merupakan perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam perayaan ini digelar berbagai atraksi budaya dengan ritual-ritual keagamaan yang digelar setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Berdakwah dan mengembara. Sekembalinya belajar dari Cikowang, Muhammad Yusuf menikah dengan seorang putri Sultan Goa. Pada usia 18 tahun, kemudian Muhammad Yusuf memulai pengembaraannya dalam menuntut ilmu. Pada tahun 1644, dengan menumpang kapal Melayu, Muhammad Yusuf segera berlayar untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu-ilmu agama di Timur Tengah. Sesuai rute perjalanan kapal Melayu yang singgah di berbagai pelabuhan kerajaan-kerajaan Nusantara waktu itu, Muhammad Yusuf banyak menyinggahi berbagai daerah Nusantara. Salah satu yang kemudian menjadi sangat penting dalam perjalanan hidup dan perjuangan Muhammad Yusuf adalah Banten, sebuah pelabuhan dagang yang dikendalikan oleh Kerajaan Islam Banten. Sebagai seorang bangsawan, Muhammad Yusuf bersahabat dengan putra mahkota yang kelak memerintah sebagai Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1651 sampai 1683. Selain Banten, Muhammad Yusuf juga sempat singgah di Aceh dalam perjalanan pengembaraannya ini. Dari Aceh, Muhammad Yusuf kemudian berlayar ke Gujarat, sebuah kawasan yang menjadi salah satu negara bagian India sejak 1 Mei 1960. Gujarat dikenal sebagai tempat yang asal para wali penyebar agama Islam di Nusantara, termasuk beberapa wali Songo yang kemudian bermukim di Jawa. Di Gujarat inilah dikabarkan Muhammad Yusuf sempat bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang penasihat Sultana Sofiyatuddin, Raja Perempuan Aceh. Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah negarawan, ahli fikih, teolog,
sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Namun, aslinya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri. Ia lahir di Ranir atau Rander, Gujarat, India, dan mengaku memiliki darah suku Quraisy. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Muhammad Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ketika Muhammad Yusuf singgah di Aceh. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal dunia pada 22 Dzulhijjah 1069 Hijriah atau 20 September 1658 Masehi di Aceh. Pada masa-masa sebelum 1658 Masehi, Muhammad Yusuf bertemu dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh. Dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri inilah Muhammad Yusuf belajar dan mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah. Dari Aceh, Muhammad Yusuf kemudian bertolak ke Gujarat, Yaman, Damaskus atau Suriah, hingga akhirnya ke Mekah dan Madinah. Konon, Muhammad Yusuf sempat berkelana hingga ke Istanbul, Turki, yang disebut dalam tambo-tambo Melayu sebagai negeri Rum. Di Yaman, Muhammad Yusuf berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abd al-Baqi. Di Damaskus, Muhammad Yusuf berguru kepada Syekh Abu al-Barakah Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Kalwati al-Quraisy. Konon gurunya inilah yang memberikan lakop atau gelar panggilan pada Muhammad Yusuf dengan Al-Makassari. Syekh Abu al-Barakah adalah gurunya yang memberikan ijazah tarekat Khalwatiyah kepadanya. Kelak, setelah Muhammad Yusuf menjadi seorang mursyid, ijazah tarekat Khalwatiyah inilah yang kemudian menjadikan dikenal sebagai Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Semenjak berada di Haramain, Makkah, Madinah, Muhammad Yusuf telah dipandang sebagai guru agama oleh orang-orang Melayu Indonesia yang datang naik haji ke Tanah Suci. Konon Muhammad Yusuf yang telah menjadi guru dan dipanggil sebagai Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, ini sempat menikah dengan salah satu putri keturunan Imam Syafi'i di Mekah yang meninggal dunia waktu melahirkan bayinya. Sebelum akhirnya pulang kembali ke Nusantara, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari sempat menikah lagi dengan seorang perempuan asal Sulawesi di Jeddah. Berjuang melawan penjajahan. Dengan kedua istrinya, istri pertama yang menemaninya selama berkelana dan istri ketiga yang baru dinikahinya sewaktu di Jeddah, Syekh Yusuf Al-Makassari pun kembali ke Nusantara. Beberapa sumber menyebutkan Syekh Yusuf Al-Makassari tidak pernah kembali ke Goa, namun langsung menetap di Banten. Sementara beberapa pendapat menyebutkan setelah Kesultanan Goa mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Belanda, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali berlayar ke Banten, ke tempat sahabatnya semasa remaja yang kini telah menjadi seorang raja bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten, sekitar tahun 1670, Syekh Yusuf Al-Makassari diangkat menjadi mufti atau penasihat spiritual dengan murid dari berbagai daerah termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaing Bisai. Syekh Yusuf Al-Makassari tinggal kemudian menikah lagi dengan putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kedalaman ilmu yang dimiliki Syekh Yusuf menjadikan beliau begitu cepat terkenal dan menjadikan Banten sebagai pusat pendidikan Islam. Banyak murid-murid yang berdatangan dari berbagai penjuru negeri untuk belajar pada Syekh Yusuf Al-Makassari. Di samping mengajarkan tentang ilmu-ilmu syariat, beliau juga mengajarkan ilmu bela diri untuk berjuang bersama melawan penjajah Belanda. Sehingga banyak di antara para pendekar di Kesultanan Banten adalah murid Syekh Yusuf Al-Makassari. Murid-murid Syekh Yusuf Al-Makassari terkenal sebagai pendekar-pendekar Banten yang kebal terhadap senjata, membuat pasukan Belanda kalang kabut. Syekh Yusuf Al-Makassari memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap rakyat Banten untuk melawan penjajah Belanda.
Syekh Yusuf Al-Makassari memiliki peran sangat penting dalam penyerbuan Banten ke Batavia. Ketika Belanda berhasil memecah belah serta mengadu domba terhadap keluarga Sultan, maka Banten terpaksa direpotkan oleh pemberontakan dari dalam keluarga kerajaan sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa pun terpaksa berperang melawan putranya sendiri yang bernama Sultan Haji dengan dukungan militer Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari beserta 4.000 tentara Makassar dan Bugis memihak Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap meneruskan dengan perang gerilya. Syekh Yusuf Al-Makassari terus memimpin pasukan bersama Pangeran Purabaya mengobarkan perang gerilya. Pasukan yang dipimpinnya bergerilya hingga ke Karang dekat Tasikmalaya. Namun, pada tahun ini, Syekh Yusuf Al-Makassari ditangkap oleh Belanda. Awalnya, Syekh Yusuf Al-Makassari ditahan di Cirebon, kemudian dipindahkan ke Batavia atau Jakarta. Karena pengaruhnya yang begitu besar dianggap membahayakan kompani Belanda, Syekh Yusuf dan keluarga kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Pada bulan September 1684, Syekh Yusuf Al-Makassari bersama 2 istrinya, beberapa anak, 12 murid, dan sejumlah perempuan pembantu dibuang ke Pulau Ceylon, kini Sri Lanka. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa sendiri berhasil ditangkap dan dikurung di Batavia hingga meninggal sebagai tawanan Belanda pada tahun 1692 Masehi. Karena telah berada dalam pengasingan Belanda, maka sejak di Sri Lanka inilah secara praktis Syekh Yusuf Al-Makassari tidak lagi dapat menjalani dan memimpin perjuangan fisik. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari pun mulai mencurahkan seluruh hidupnya untuk diabdikan dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam. Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian menulis karya-karya keagamaan dalam bahasa Arab, Melayu, dan Bugis. Di pengasingan di Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari bertemu dengan ulama Sri Lanka bernama Syekh Ibrahim bin Mi'an dan sering mengadakan diskusi keagamaan dan majelis taklim pembahasan tentang konsep tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari sangat menarik minat para ulama serta jamaah setempat dan mereka meminta kepada Syekh Yusuf Al-Makassari untuk membuat sebuah kitab tentang tasawuf. Syekh Yusuf Al-Makassari akhirnya mengarang kitab tentang konsep tasawuf yang berjudul Kaifiyatut Tasawuf. Dari pengasingannya, Syekh Yusuf Al-Makassari aktif menyusun sebuah jaringan Islam yang luas kalangan para haji yang singgah di Sri Lanka, di kalangan para penguasa dan raja-raja di Nusantara. Melalui jemaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Para kafilah haji inilah yang membawa karya-karya Syekh Yusuf Al-Makassari ke Nusantara, sehingga dapat dibaca di Indonesia sampai sekarang. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Dakwah tiada henti. Mengingat aktivitas dakwah Syekh Yusuf Al-Makassari yang terus meningkat dan dinilai membahayakan stabilitas politik penjajahan Belanda, maka VOC lalu mengambil keputusan memindahkan Syekh Yusuf Al-Makassari ke Kapstad di Afrika Selatan. Belanda khawatir dalam dakwah agama Syekh Yusuf Al-Makassari akan berpengaruh buruk bagi dan politik Belanda di Nusantara. Murid-murid Syekh Yusuf Al-Makassari terus mengobarkan perlawanan-perlawanan yang mengancam kekuasaan Belanda di Nusantara. Dalam usia 68 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari beserta rombongan pengikutnya terdiri dari 49 orang tiba di Tanjung Harapan tanggal 2 April 1694 dengan kapal Footbook. Syekh Yusuf Al-Makassari ditempat di Zenfleet, desa pertanian di Muara Eerste Rivier, dengan tujuan supaya tidak bisa berhubungan dengan orang-orang Indonesia yang telah datang lebih dulu.
Syekh Yusuf Al-Makassari membangun pemukiman di Cape Town yang sekarang dikenal sebagai Makassar. Bersama ke-12 pengikutnya yang dinamakan imam-imam, Syekh Yusuf Al-Makassari memusatkan kegiatan pada menyebarkan agama Islam di kalangan budak belian dan orang buangan politik, termasuk di kalangan orang-orang Afrika kulit hitam yang telah dibebaskan dan disebut Vryheidsworten. Syekh Yusuf Al-Makassari terus berjuang menyebarkan syiar Islam, memelihara dan mempertahankan agama Islam di Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian hidup sebagai sufi yang mengajarkan tarekat Qadiriyah, Satariyah, Rifaiyah di kalangan Muslim Afrika Selatan. Karomah dan kewalian. Sebagai seorang mursyid tarekat, Syekh Yusuf Al-Makassari dikisahkan memiliki berbagai karomah dan kewalian. Salah satu yang sangat terkenal adalah mengislamkan kapten kapal yang membawanya ke pengasingan terakhir menuju Afrika Selatan. Menurut cerita, dalam pelayaran yang membawanya menuju Kaapstad, atas kapal Voetboek yang ditumpanginya beserta rombongan dihantam oleh badai besar yang membuat nakoda berkebangsaan Belanda, Van Buren, ketakutan karena mengira kapalnya akan tenggelam. Namun, berkat wibawa dan karisma Syekh Yusuf Al-Makassari, kapten beserta nakoda kapal dapat tetap tenang dan mengendalikan kapal dengan selamat sampai di Kaapstad. Akibat pengalaman tersebut, sang kapten memeluk agama Islam dan turut tinggal di pengasingan bersama Syekh Yusuf Al-Makassari. Sampai sekarang, keturunan kapten kapal ini tetap memeluk Islam, Muslim masih bermukim di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi, para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Fawr, Cape Town. Makamnya terkenal sebagai karomah yang berarti keajaiban atau mukjizat. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutkan Syekh Yusuf Al-Makassari yang juga salah seorang pahlawan nasional Indonesia ini sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Sultan Gowa meminta kepada VOC supaya jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari dibawa kembali ke tanah airnya. Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga jasad Syekh Yusuf Al-Makassari pun diboyong kembali ke Nusantara. Jasad Syekh Yusuf Al-Makassari tiba di Goa pada tanggal 5 April 1705 dan dimakamkan kembali di Lakeung atau sebuah wilayah di Kerajaan Goa pada hari Selasa tanggal 6 April 1705 Masehi atau 12 Zulhijjah 1616 Hijriah. Seperti makamnya di Fawr, makamnya Lakeung juga banyak diziarahi oleh masyarakat.